Ilmu yakin dalam pengertian istilah mereka atau ahli tasawuf adalah sesuatu yang adanya disertai dengan syarat bukti atau argumentasi atau dalil. Ainul yakin adalah sesuatu yang adanya dengan hukum bayan atau penjelasan. Hakul yakin adalah sesuatu yang adanya dengan sifat terang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridallahu ta'ala bisyairil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimakumullah, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, i'tini muhibbataka wa ma'rifataka. Sahabatku, saudaraku, sigar penjalin dimanapun Anda berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan selalu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala yang muncul di dalam batinmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan sebuah muzakarah ma'rifat tentang ilmu yakin. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, banyak di antara kita salah dalam memahami daripada ilmu yakin. Kita sering ragu akan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada sebuah yang dinamakan daripada kemudahan. Di dalam firman Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, itu diulang sampai 2 kali. Bahkan ahli tafsir menyatakan, ketika ada satu kesulitan, maka akan ada 2 kemudahan. Namun, mengapa kita sering tidak yakin bahwa selalu ada jalan keluar? Jalan keluar yang otomatis dari Allah Subhanahu wa taala atas setiap kesulitan dan masalah yang menimpa kita. Kita sering merasa tidak yakin atas setiap kesulitan yang dialami dan setiap masalah yang terjadi. Bahkan atas setiap kekurangan rezeki, apalagi di masa pandemi dalam artian masa sulit saat ini. Keraguan akan janji Allah itu begitu kuat sekali, padahal Allah menjamin daripada rezeki semua makhluknya, dari yang terbesar sampai yang terkecil, karena telah dijelaskan di dalam Quran surat Hud ayat 6. Itu artinya apa? Kita masih ragu dan belum yakin pada janji-janji Allah di dalam Al-Quran. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, kita sebagai umat Islam yakin kepada Al-Quran merupakan rukun iman. Dengan demikian, tidaklah pantas jika kita meragukan janji Allah tentang rezeki di dalam Al-Quran. Namun demikian, terkadang kita tidak tahu hikmah apa di balik sebuah peristiwa tersebut. Manusia lebih suka mengeluh, persis seperti diceritakan di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, Quran Surat Al-Ankabut ayat 2, diberi sakit, mengeluh, kehilangan uang, mengeluh, bisnis rugi, mengeluh, diberi kesusahan sedikit saja, mengeluh. Seolah lupa bahwa Allah maha teliti, maha mengetahui, maha adil, maha bijaksana, maha pemberi, maha pengasih, dan maha penyayang. Jadi tidak mungkin muncul peristiwa dan apapun yang diciptakan Allah itu tiada gunanya. Manusia hanya diminta untuk bersyukur agar Allah menambah daripada nikmatnya, telah dijelaskan dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7. Demikian pula sebaik-baik doa artinya termasuk saat kesusahan sekalipun adalah dengan mengucap Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kaulah dibuka sedikit. Coba kita buka sedikit saja pintu hikmah. Kita akan memiliki atau melihat setiap peristiwa yang terjadi pada kita adalah baik bagi kita. Sekali lagi, baik bagi kita meskipun terlihat buruk atau diberikan Allah secara buruk. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, mari kita belajar dari sebuah kisah Nabi kita, salah satu Nabi kita yaitu Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dan rombongannya dikejar Fir'aun dan tentaranya sehingga terjebak di pinggir lautan, secara akal manusia, Nabi Musa dan rombongannya akan terlelap atau akan tertangkap oleh Fir'aun. Rombongan Nabi Musa sudah ketakutan akan terbunuh oleh Raja Fir'aun dan tentaranya. Namun Nabi Musa yakin, sekali lagi yakin bahwa Allah akan menolongnya. Barulah turun perintah untuk memukulkan tongkat Nabi Musa yang dibisikkan Allah di dalam batin Nabi Musa, sehingga lautan pun terbelah menjadi 2 dan menjadi sebuah daratan. Sehingga selamatlah Nabi Musa dan rombongan dari kejaran Raja Fir'aun dan bala tentaranya.
Itulah ilmu yakin yang memang selalu ditanamkan di dalam batin kita oleh Allah. Akan tetapi karena terhijab oleh dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sehingga bisikan-bisikan batin atau bisikan-bisikan daripada ilmu yakin itu senantiasa kita tidak bisa melihatnya, dalam artian kita, mata hati kita buta akan hal-hal yang bersifat keyakinan, sehingga kita banyak mengeluh, banyak resah, banyak gelisah di muka bumi ini. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah, secara akal Nabi Musa hanya menggunakan tongkat biasa, akan tetapi karena Allah yang menurunkan perintah, maka apapun bisa terjadi. Kalau Allah mau, selalu saja ada jalan atas setiap masalah. Dalam artian kun fayakun, dalam artiannya adalah sebuah pertanyaan. Sudahkah kita mendekat kepada Allah? Sudahkah kita yakin pada Allah? Itu masalahnya. Dari sinilah para ulama membagi ilmu yakin terdiri atas 3 tingkatan. Yang pertama, ilmu al-yakin, contohnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Yang kedua, ainul yakin, yaitu contohnya setelah melihat sendiri adanya kemudahan baru kita yakin. Dan yang ketiga, hakul yakin, contohnya setelah merasakan langsung kemudian itu baru yakin kita bahwa berita itu adalah benar adanya. Kita termasuk tingkatan yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Baik, di sini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai ilmu yakin, kemudian ainul yakin dan hakul yakin. Dalam artian 3 tingkatan yakin menurut para ulama yang telah dijelaskan oleh ulama-ulama sufi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin ini merupakan istilah tentang ilmu yang amat jelas. Yakin merupakan suatu pengetahuan yang orangnya tidak akan dimasuki oleh keraguan secara mutlak, dalam artian tidak ragu, tidak was-was. Keyakinan tidak akan diucapkan dalam pengembaraan sifat al-haq karena ketiadaan daripada taufik. Ilmu yakin adalah yakin. Demikian juga dengan ainul yakin. Dari hakul yakin, ilmu yakin dalam pengertian istilah mereka adalah sesuatu yang adanya disertai dengan syarat bukti, dalam artian argumen atau dalil. Ainul yakin merupakan sesuatu yang dibarengi dengan hukum bayan, dalam arti hukum penjelasan. Sedangkan hakul yakin merupakan suatu yang dibarengi dengan sifat terang. Ilmu yakin untuk pemilik akal, ainul yakin untuk pemilik ilmu, dan hakul yakin untuk pemilik ma'rifat. Sekali lagi, ilmu yakin adalah untuk pemilik akal, ainul yakin untuk pemilik ilmu, dan hakul yakin untuk pemilik daripada ilmu ma'rifat. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah, ilmu yakin adalah keyakinan yang didasari oleh ilmu pengetahuan tentang sebab dan akibat, atau melalui hukum, bisa dikatakan hukum kausal atau hukum kausalita tentang keberadaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti keyakinan dari para ahli ilmu kalam, contohnya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini merupakan akibat dari sebab yang telah ada sebelumnya, yang juga merupakan akibat dari sebab yang lalunya lagi, sehingga sampai pada suatu sebab yang tidak diakibatkan oleh suatu sebab, yang disebabkan penyebab pertama adalah kausa prima, dalam artian itulah sebab daripada Tuhan. Ainul yakin adalah keyakinan yang dimiliki oleh Allah. Sekali lagi, ainul yakin adalah keyakinan yang dimiliki oleh orang yang telah melalui tahap pertama, yaitu ilmu al-yakin, sehingga setiap kali orang tersebut melihat hal kejadian tanpa melewati proses sebab akibat lagi, dia langsung meyakini akan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah, sebagaimana diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, tidaklah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah pada sesuatu tersebut. Kemudian ucapan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anha, tidaklah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah sebelumnya. Lalu ucapan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anha, tidaklah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah sesudahnya. Ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha, tidaklah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah beserta sesuatu tersebut. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah, di dalam tingkatan yang terakhir tentang hakul yakin,
Hakul yakin adalah keyakinan yang dimiliki oleh orang yang telah menyadari bahwa alam semesta ini pada hakikatnya adalah bayangan dari pencipta, sehingga dia dapat merasakan daripada wujud yang sejati itu hanyalah wujud Allah. La maujud bihaqqin ilallah, tiada wujud di alam semesta ini adalah wujud daripada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan lainnya hanyalah bukti dari wujud yang sejati tersebut, yaitu wujud Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Risyayatul Al-Qusyairiyah disebutkan bahwa ilmu yakin dalam pengertian istilah mereka atau ahli tasawuf adalah sesuatu yang adanya disertai dengan syarat bukti atau argumentasi atau dalil. Ainul yakin adalah sesuatu yang adanya dengan hukum bayan atau penjelasan. Hakul yakin adalah sesuatu yang adanya dengan sifat terang. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Selanjutnya saya akan membicarakan tentang tahapan daripada ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Tahapan yakin merupakan cahaya yang tersimpan di dalam hati, datang dari cahaya yang langsung dari khazanah-khazanah kegaiban. Cahaya yang memancarkan dari pancaran indramu itu berasal daripada ciptaan Allah, dan cahaya yang memancar dari hatimu berasal daripada sifat-sifat Allah. Ibnu Athaillah, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Seorang hamba yang yakin akan pertolongan Allah, maka dengan sangat yakin Allah pasti akan menolongnya. Seorang hamba yang yakin doanya akan dikabulkan, maka Allah akan mengabulkan doa-doa tersebut lebih dari yang kita minta. Di sini kita harus layak merenung mengapa kita banyak kecewa dan tidak puas di dalam hidup ini. Boleh jadi kita lebih yakin akan kemampuan diri serta pertolongan daripada makhluk, daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata. Sungguh manusia itu sangat lemah. Ia sama sekali tidak berkuasa mengatur dirinya sendiri. Tidak tahu apa yang akan terjadi esok serta bergantung pada kelemahan lainnya. Sungguh naif jika kita terlalu mengandalkan diri yang serba terbatas dengan melupakan Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Maka keyakinan yang bulat kepadanya menjadi jaminan kebahagiaan hidup kita. Setidaknya ada 3 tahap yang harus kita lewati. Usaha meningkatkan kualitas daripada keyakinan kita. Yang pertama, ilmu yakin. Ilmu yakin yaitu meyakini segala sesuatu berdasarkan ilmu atau pengetahuan. Misalnya, di Mekah ada Ka'bah, kita percaya karena teorinya bicara seperti itu. Disinilah pentingnya belajar dan mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Sebab semakin luas pengetahuan kita tentang sesuatu, khususnya tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan kita memiliki bekal untuk berjalan mendekat kepadanya. Kedua, ainul yakin, yaitu keyakinan yang timbul karena kita telah melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Orang yang telah menunaikan ibadah haji sangat yakin bahwa Ka'bah itu memang ada di Mekah karena ia telah melihatnya. Keyakinan karena melihat akan lebih kuat dibandingkan keyakinan karena ilmu. Ketiga adalah hakul yakin. Orang yang telah hakul yakin akan memiliki keyakinan yang dalam dan terbukti daripada kebenarannya. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Orang yang telah melaksanakan tawaf, berdoa di multazam, merasakan ijabahnya doa, keyakinan akan jauh lebih mendalam. Itulah tingkatan keyakinan tertinggi yang akan sulit diruntuhkan dan dicabut dari hati orang yang memilikinya. Cara meningkatkan kualitas keyakinan diri sejatinya harus melalui proses dan tahapan. Melalui dari pertama ilmu yakin, kemudian lanjut ke ainul yakin, hingga hakul yakin. Sesungguhnya semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Sungguh rugi orang-orang yang hatinya bergantung kepada selain Allah. Yakinlah bahwa Allah adalah zat yang maha mengatur segalanya. Sungguh sayang jika kita mengatakan bahwa Allah maha karya, namun kita takut tidak mendapatkan rezeki. Kemudian kita tahu bahwa Allah maha menentukan segala sesuatu. Dia menciptakan manusia berpasang-pasangan, namun kita sering risau tidak mendapatkan jodoh atau pasangan hidup. Bila demikian, kita masih berada dalam tingkatan ainul yakin dan belum sampai ke tingkat hakul yakin. Mengapa ada orang yang keluar atau murtad dari Islam? Sebabnya keyakinan yang dimilikinya baru sebatas ilmu yakin, sebatas tahu bahwa Islam itu baik, namun ia belum merasakan bagaimana indahnya Islam ketika masuk ke dalam kategori hakul yakin. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan mengenai ilmu yakin. Semoga kita sebagai manusia senantiasa menanamkan diri kita
tentang ilmu yakin ini yang betul-betul kita sampai kepada yang namanya hakul yakin atau sampai kepada ma'rifatullah. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nur fi qalbi wan nur fi sam'i wan nur fi haqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.